Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2871, Kota Forfax. Kelompok Minos akhirnya menemukan kota yang ditunjukkan oleh Forfax, tiba di daerah tersebut beberapa hari setelah pergerakan strategis mereka di neraka. Jika para iblis yang mencoba menghubungi mereka hari itu ingin pergi ke tempat mereka berada, mereka harus menebak secara acak antara planet-planet yang baru saja dilewati Minos dan para wanitanya. Dan bahkan jika mereka memilih pilihan yang tepat, mereka harus menemukan mereka bertiga di dunia itu, yang juga akan menghabiskan waktu mereka. Minos dan istri-istrinya belum pernah dijangkau dalam waktu yang telah berlalu sejak pelarian di tepi jurang itu, mencapai tujuan mereka di dunia ini sebelum mereka dijangkau. Mereka tidak membuang waktu mengamati pemandangan kota yang berpenduduk tidak lebih dari 10.000 jiwa, lokasi yang sederhana di dunia ini. Dengan kekuatan spiritual di bawah rata-rata untuk dunia itu sendiri. Tempat ini tampak cukup sederhana, karena kecil dan tanpa kehadiran kekuatan apapun yang mereka anggap layak diperhatikan. Minos mengerti tempat apa ini, tempat perlindungan yang aman dan tak terduga bagi musuh Forfax untuk mencari kerabat mereka. Ia berjalan di depan para wanitanya, menuntun mereka ke kota kecil yang hanya terdiri dari dua ras. Salah satunya adalah ras Forfax, ras yang dominan di planet ini. Dan yang lainnya adalah ras kucing, yang cukup penasaran dengan kebanyakan orang yang baru datang ke planet ini, tetapi tidak begitu tertarik dengan kelompok tersebut. Minos dan istri-istrinya sudah terbiasa dengan berbagai ras di alam semesta yang luas ini. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang mereka ketahui dari neraka. Jadi segala sesuatu yang baru yang mereka lihat lebih atau kurang mudah bagi mereka untuk terbiasa hanya dengan sekali pandang. Hal yang sama tidak berlaku bagi penduduk. Hampir semua orang yang tinggal di tempat ini memperhatikan kelompok itu, sebagian dengan ekspresi ketakutan dan sebagian lainnya dengan ekspresi kebencian. Dunia ini tidak begitu sering dikunjungi oleh orang asing, dan ada semacam antipati terhadap alien di pihak penduduk setempat. Tidak seperti Zokaro, di mana terdapat komunitas yang berhubungan dengan alien, tidak ada yang seperti ini di dunia Forfax. Minos dan orang-orangnya terus melanjutkan perjalanan, mengabaikan tatapan aneh penduduk setempat, dan terus berjalan menuju tempat mereka berada untuk mencari kerabat Forfax. Peta yang diberikan Forfax kepada mereka sangat akurat. Bahkan di dalam kota, mereka dapat melihat bahwa mereka masih harus berjalan menyusuri 2 jalan penuh untuk mencapai tempat yang ditandai di peta. 5 menit sudah cukup bagi mereka untuk tiba di daerah sederhana kota Forfax, tempat dengan jalan-jalan sempit dan beberapa rumah lumpur, tempat tinggal kecil dan agak padat. Inilah tempatnya, kata Minos sambil memandang ke tempat yang tidak memiliki apapun yang membuatnya tampak berisi sesuatu yang berharga, bahkan bagi orang yang mampu menghadapi Celestial sejati. Tempat itu begitu biasa sehingga, dari penampilannya, Minos tidak akan menghakimi siapapun yang mengira mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di sana. Bahkan untuk penguasa tingkat rendah. Yang terkuat di sini adalah para penguasa yang baru dipromosikan. Sepertinya tempat ini bukan sekadar tempat persembunyian bagi orang-orang Forfax. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Seorang anak muda level 99 bertanya dari depan rumah tempat 4 alien dengan fluktuasi spiritual yang kuat itu singgah. Ketiga wanita itu membiarkan Minos menangani masalah itu, tetap diam sambil mengamati sekeliling mereka. Ia tersenyum dan berkata, "Aku punya peta yang digambar oleh seorang teman lama yang membawaku ke tempat ini." Ia tulus, menunjukkan benda di tangannya.
peta kain yang memiliki semacam formasi di atasnya yang memberinya kemampuan khusus. Apakah kau kenal seseorang bernama Forfax? Tatapan pemuda itu langsung berubah saat mendengar nama yang disebutkan Minos. Forfax? Tanyanya heran, tetapi juga sedikit antipati. Ya, apakah kau mengenalnya? Minos melangkah maju sebelum melihat seorang wanita dan seorang pria tua keluar dari pintu kediaman itu. Keduanya menatapnya dengan ekspresi buruk di wajah mereka yang mirip dengan Forfax. Minos tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah kerabat temannya hanya karena penampilan mereka. Menurut pendapatnya, lebih dari separuh penduduk setempat tampak seperti Forfax. Pergi. Kami tidak ingin ada masalah, kata lelaki tua itu sambil memberi isyarat agar kelompok itu menjauh. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Minos memahami bahwa ada semacam masalah atau kesalahpahaman antara orang-orang ini dan Forfax. Bergegas untuk menyelesaikan masalahnya, ia mendesak orang-orang ini. Forfax mengirim saya ke sini untuk memenuhi perjanjian lama. Saya akan mengambil sesuatu yang sekarang menjadi milik saya dan sebagai gantinya saya akan meninggalkan barang-barang cincin antariksa yang ia tinggalkan untuk saya kepada kerabatnya. Saya hanya butuh seseorang yang dapat membuktikan bahwa mereka terkait dengannya dan saya akan mengakhiri apa yang harus saya selesaikan di sini. Wanita tua itu tampak lebih buruk daripada sebelum mendengar kata-kata Minos. Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kami tidak ingin berurusan dengan orang yang kau sebutkan itu. Pengkhianat itu, ucap pemuda level 99 itu pelan, hampir tak kentara, namun tidak bagi Minos. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Minos tersenyum getir, menyadari bahwa ia harus memaksa orang-orang ini untuk menerima hadiah Forfax. Bisakah kita bicara di sana? Saya ingin memahami apa masalah antara Anda dan dia. Kali ini, Minos menggunakan sebagian kekuatannya, membentuk wilayah kecil di sekitar mereka, sementara hanya mereka yang berada di dalamnya yang bisa merasakan kekuatan auranya. Para Grandmaster dan penguasa tingkat rendah itu membelalakkan mata mereka dan merasakan kelemahan di tubuh mereka saat mereka merasakan tekanan spiritual Minos yang kuat. Tentu saja mereka belum menyadari kultivasinya beberapa saat yang lalu. Minos dan istri-istrinya tidak berusaha menyembunyikan kekuatan mereka. Namun, semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk memahami kekuatan mereka. Di atas batas tertentu, energi jiwa seseorang akan menjadi sangat kuat dan terkonsentrasi sehingga kekuatan mereka akan tertukar dengan alam itu sendiri. Dari sudut pandang orang-orang itu, Minos dan istri-istrinya hampir tidak terlihat dalam hal kekuatan, semata-mata karena aura mereka memenuhi seluruh area kota ini. Itu, Supreme, tidak, itu tidak benar. Celestial. Lelaki tua level 102 itu bertanya sambil merasakan dirinya terjatuh ke belakang. Istri-istri Minos memandang suami mereka, menyadari bahwa, bahkan pada level 123, dia memiliki aura alami sekuat Celestial level 125 biasa. Minos berkata, ceritakan sedikit tentang sejarahmu dengan Forfax. Mungkin aku bisa membantu menyelesaikan ini masalah. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2872, menyelesaikan misi I. Di dalam kediaman sederhana ketiga orang yang menghalangi jalan Minos, istri-istrinya berdiri di sekitarnya sementara dia duduk berhadapan dengan kedua tetua itu. Sementara pemuda di level 99 menatapnya dengan mata terbelalak dalam diam. Wanita tua itu benar-benar mengubah kebiasaannya dan berkata kepada Minos dengan nada putus asa. Maafkan aku atas sikapku. Aku tidak tahu kalau aku sedang berhadapan dengan seorang ahli. Kami tidak pernah menyangka bahwa seseorang sekaliber senior akan datang kepada kami karena orang itu. Kata lelaki tua itu,
merasakan ketidakbijaksanaan Minos dalam menyembunyikan informasi tersebut dari mereka. Pihak yang berkuasa harus memperjelas hal ini agar rakyat jelata yang lemah seperti mereka tidak melakukan kesalahan besar. Itulah pemikiran lokal. Jangan khawatir, ceritakan saja kisahmu dengan Forfax dan kita akan baik-baik saja. Minos tidak ingin berhadapan dengan sanjungan orang-orang ini, atau ketakutan mereka terhadap posisinya. Wanita tua itu berkata, hubungan kita dengannya, ceritanya panjang, cerita yang hanya akan membuat orang tua itu marah dan membuang-buang waktunya. Orang itu adalah salah satu dari kami, anggota keluarga, seperti yang Anda cari. Namun, dia pengecut. Dia seharusnya mengambil sikap dan melarikan diri sebelum hari yang menentukan bagi dia dan kami. Itu merugikan keluarga kami, membuat kami berada dalam situasi seperti sekarang. Dia memberi isyarat saat berbicara, berusaha untuk tidak terlihat marah, tetapi tidak dapat menyembunyikan kerutan di dahinya. Dia jelas menyimpan dendam besar terhadap Forfax. Aneh juga mendengarnya. Forfax yang ku kenal adalah orang kuat dengan bakat hebat. Kenapa dia lari dari sesuatu? Tanya Minos. Ketidakpahamannya tampak di wajahnya. Apakah dia salah menilai Forfax? Bakat hebat, Forfax? Tanya pemuda level 99 itu, mendengar sesuatu yang sangat tidak masuk akal sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berseru sambil tersenyum. Minos menatap pemuda level 99 itu dan berkata, tentu saja. Dia dan aku sedang bersaing untuk sesuatu dan terakhir kali aku melihatnya, dia adalah Supreme level 115. Sekarang dia pasti lebih kuat. Ketiga orang di sana tidak dapat mempercayai kata-kata Minos, masing-masing dari mereka membelalakkan mata dan menyesuaikan diri dengan cara yang menjelaskan ketidakpercayaan mereka akan hal ini. Tidak mungkin, apakah kamu serius? Tanya wanita tua itu. Ya, benar. Minos menyadari bahwa kisah Forfax benar-benar rumit. Kau tidak menganggapnya cukup berbakat untuk itu? Orang tua itu menjelaskan. Keluarga kami tidak pernah memiliki seorang Supreme sepanjang sejarahnya, bahkan dengan mempertimbangkan bakat-bakat terbaik kami. Namun, Forfax adalah bakat yang biasa-biasa saja. Ketika ia melarikan diri, ia berada di level yang sama dengan Axios. Ia mengangguk kepada pemuda yang berada di level 99. Sudah berapa lama itu? Tanya Minos ragu. Sekitar 400 tahun, kata wanita itu, mengenang masa lalu. Selama itulah kami harus menanggung akibat pelariannya, yang membuat kami harus kembali ke asal-usul kami yang sederhana. Pria tua itu menambahkan, memudahkan kelompok Minos untuk memahami kisah Forfax. Pria terkutuk itu lahir 10.000 tahun yang lalu, di tempat yang sama dengan tempat kami berada. Namun pada saat kelahirannya, beberapa anggota keluarga paling berbakat dalam sejarah kami berkumpul. Mereka membawa kami ke posisi regional yang baik, membawa kami ke titik memiliki kota dan wilayah kekuasaan sendiri. Forfax tidak pernah berbakat, tetapi dia selalu cerdas. Aku mengakuinya. Dia selalu tahu bagaimana memilih teman-temannya. Tampaknya setelah dia melarikan diri, dia tetap seperti itu. Dia menatap sayap Minos, menggigil memikirkan kekuatan anak laki-laki ini. Saat itu, dia menjalin persahabatan yang sangat berharga bagi keluarga. Persahabatan ini membawa kami berhubungan dengan kekuatan regional yang hebat, membuka banyak pintu bagi kami. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Dia disukai dan sangat penting, meskipun dia lemah. Keadaan mulai memburuk ketika seorang gadis berbakat anggota pasukan sekutu ini jatuh cinta padanya. Kami mengatur pernikahan dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja untuk aliansi selama beberapa ribu tahun. Namun, suatu hari,
bajingan itu melarikan diri, meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikahinya. Pada titik ini dalam penjelasannya, lelaki tua itu hampir berteriak saat berbicara. Minos sudah bisa melihat kemana arah pembicaraan ini dan menutup matanya dengan penyesalan. Pelariannya menghancurkan kami. Kami berselisih dengan organisasi itu, kehilangan semua kesepakatan yang kami miliki, dan akhirnya menjadi sasaran mantan musuh. Kami akhirnya mengalami kejatuhan yang parah dan jatuh lebih rendah dari sebelumnya sebelum dia lahir. Di tengah semua ini, kami kehilangan semua bakat baik kami dan sekarang terdegradasi ke keluarga terakhir. Wanita tua itu menyimpulkan, tidak dapat berhenti memikirkan Forfax dengan kebencian. Yang seharusnya dia lakukan adalah menikahi seseorang dan menjalani hidupnya. Namun, dia menolaknya dan membawa seluruh keluarganya ke jalan kehancuran. Gloria mendengar itu dan teringat masalah-masalah yang dialaminya di dunia roh. Hal-hal semacam ini pernah didengarnya dalam perjalanannya sebelum ia memutuskan untuk pergi ke Minos. Hal-hal seperti ini sering terjadi, tetapi ia tidak menyangka akan mengalaminya sekarang, jauh dari kampung halamannya dan pada tingkat yang begitu tinggi. Sepertinya reproduksi adalah tujuan akhir setiap orang. Segala sesuatunya terhubung dengan ini dan masalah yang dapat memengaruhi bahkan penguasa dapat dimulai dengan hal-hal sederhana seperti pernikahan. Dia merenungkan masalah itu. Minos kemudian bertanya, apa hubunganmu dengan Forfax? Apakah ada orang lain selain dirimu? Pemuda itu menjawab, orang tak berguna itu adalah saudaraku. Mereka adalah paman dan nenekku. Saudara-saudara kami yang lain jumlahnya tidak lebih dari 20 orang dan mereka semua tinggal di pinggiran kota, bekerja mencari nafkah. Realitas planet ini keras. Ada beberapa bagian planet yang sangat kaya dan berlimpah. Namun, bepergian mengelilinginya sangat sulit. Jika seseorang lahir di tempat yang salah atau terpaksa bersembunyi di area tertentu, mereka dapat dengan mudah terjebak dan tidak dapat menemukan tempat yang lebih baik. Tidak hanya itu, dengan persaingan alam yang keras, makhluk-makhluk ini mungkin harus banyak menderita untuk mendapatkan yang paling sedikit. Bahkan pada level yang cukup tinggi untuk menaklukkan planet-planet seperti dunia spiritual. Minos memahami penderitaan keluarga ini, meskipun mereka jauh lebih kuat dari 99,9% orang terkuat di dunia spiritual. Dia berdiri dan berkata, berikan sedikit darahmu kepadaku dan aku akan membantumu. Suka atau tidak, Forfax, tetapi gunakan apa yang dia tinggalkan untukmu. Sumber daya yang kuberikan kepadamu dapat mengembalikan semua yang telah kau hilangkan dan bahkan menempatkanmu pada posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2873, menyelesaikan misi 2. Ketiga kerabat Forfax dengan berat hati menerima tawaran Minos. Mereka tidak ingin menerima apapun dari Forfax, meskipun entah bagaimana dia telah menjadi kuat dan menyesali pilihannya. Namun di hadapan seseorang sekuat Celestial, mereka tidak ingin menimbulkan perselisihan dengan penolakan. Memotong ujung salah satu jarinya, pemuda level 99 itu meneteskan darahnya, memungkinkan Minos melihat garis keturunannya dan mengidentifikasi hubungan antara Grandmaster ini dan Forfax. Ya, mereka memang bersaudara. Tidak diragukan lagi. Karena kau saudara Forfax, aku akan menyerahkan sumber daya yang akan kuserahkan kepadamu. Jagalah dengan baik dan gunakanlah dengan bijak. Kau bisa melakukan banyak hal dengannya, tetapi jika kau tidak berhati-hati, kau akan membawa kehancuran bagi rakyatmu jauh lebih buruk daripada yang kau kira telah dilakukan Forfax kepadamu di masa lalu. Ketiga penduduk setempat menyaksikan benda yang tampaknya sederhana itu jatuh ke tangan bocah level 99.
Minos tidak langsung pergi, memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk memeriksa apa yang ditinggalkan Forfax untuk mereka sementara dia sendiri mencari jejak di mana teman lamanya meninggalkan penelitiannya. Itu, sang Grandmaster level 99 membuka mulutnya karena terkejut, tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Kedua tetua itu mendekatinya untuk melihat apa itu, sementara Minos menemukan jalan ke bagian bawah tanah perkebunan. Apa itu? Tanya wanita tua itu dengan heran. Forfax meninggalkannya? Bagaimana? Abi melihat bahwa Minos sedang melihat ke masa depan dan menjawab, Forfax sekarang adalah orang yang kuat. Ini adalah bagian dari kekayaan yang telah ia bangun. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mengatasi bakatnya yang biasa-biasa saja? Tanya lelaki tua itu, berbicara dengan keras, tetapi juga sangat terharu. Itu adalah sesuatu yang harus kau temui dia untuk mengetahuinya, gumam Ruth, tidak mau mengungkapkan sesuatu yang berhubungan langsung dengan apa yang mereka inginkan dan nasib keluarga itu. Gloria berkata, kami juga tidak tahu banyak tentangnya, atau bagaimana membantu Anda menemukannya. Minos terakhir kali melihatnya beberapa tahun yang lalu dan tidak tahu kemana dia pergi. Ketiganya merasakan jantung mereka berdebar-debar, masih marah atas pelarian Forfax, merasa tersentuh dengan hadiah sebesar itu. Sementara mereka berpikir dengan kacau, Minos memindahkan sebagian harta benda mereka ke properti kecil dan sederhana itu. Senior, Minos menjawab, Forfax melewati sini sebelum dia meninggalkan planetmu untuk selamanya. Dia meninggalkan sesuatu untukku di bawah tanah. Dia melakukannya, bagaimana, kapan? Wanita tua itu sudah lama tidak meninggalkan tempat itu dan tentu saja terkejut. Aku tidak tahu itu, tapi dia meninggalkan sesuatu di sini. Aku merasakan penghalang yang kuat di bawah tempat kita berada. Dia memanipulasi ruang, melintasi bagian tanah berbatu di bawah mereka hingga dia mencapai penghalang yang dibuat oleh formasi Forfax. Akhirnya aku mendapatkanmu. Senyum mengembang di wajah Minos. Ia melewati pertahanan yang dibuat Forfax dan mengambil sebuah kotak berisi beberapa gulungan dan esensi spiritual. Membuka kotak itu di hadapan tiga kerabat Forfax, masing-masing dari mereka terlalu bingung untuk memahami apapun pada titik ini dalam pertemuan dengan Minos. Di dalam kotak itu terdapat 3 metode yang dijanjikan oleh pecahan jiwa Forfax. Jadi, kamu sudah mendapatkannya? Tanya Abi. Ya, merekalah orangnya. Sekarang kita bisa pergi, katanya sambil menyimpan semua barang di dalam kotak di cincin spasialnya. Kita bisa melanjutkan rencana kita. Kita akan meninggalkan planet ini. Di mana kita akan melakukannya? Ruth merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena antisipasi. Ayo kita tinggalkan kota ini dan lanjutkan usaha kita di tempat yang aman tidak jauh dari sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan sekarang. Kita harus berhasil, atau kita harus berhadapan dengan salah satu dari mereka berdua. Dia menatap mereka dengan penuh arti, membuat mereka membayangkan dalam benak mereka sosok 2 iblis level 128. Tertangkap oleh salah satu dari mereka akan sangat mengerikan bagi mereka. Ayo kita pergi. Kita masih harus memeriksa metode mana yang benar. Abi memimpin jalan keluar rumah, diikuti Ruth dan Gloria, diikuti Minos. Semoga beruntung. Cobalah untuk menyembunyikan kebenaran tentang sumber daya ini hari ini atau kamu akan menghadapi masalah yang kuperingatkan. Aku dan kelompokku harus melakukan sesuatu. Sebelum meninggalkan orang-orang ini untuk selamanya, Minos menoleh ke belakang dan tersenyum. Jika kalian bertemu Forfax lagi, sampaikan salamku padanya. Suatu hari nanti aku akan menemukannya dan kita akan minum bersama. Minos menghilang saat masih diawasi oleh ketiga kerabat Forfax,
masing-masing dari mereka tenggelam dalam pikiran mereka tentang semua yang telah mereka lihat dan dengar karena kejadian cepat ini. Bertemu. Di sisi lain, Minos segera meninggalkan kota itu bersama istri-istrinya. Merasakan badai yang mengamuk akan segera menghampiri mereka. Ia melihat tempat yang menarik bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi momen paling menentukan dalam perjalanan mereka baru-baru ini. Begitu mereka mengetahui metode Forfax benar dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka akan memperoleh kesempatan untuk lolos dari cengkeraman kejam neraka. Tidak hanya itu, dengan lolos dari neraka, para wanita Minos akan memiliki metode untuk memasuki alam atas tanpa bergantung sepenuhnya pada suami mereka. Sudahkah kalian menebak metode yang tepat? Tanya Abi saat mereka sudah memasuki ruang bawah tanah di area yang tidak jauh dari kota sebelumnya. Di sana, Minos baru saja memberi isyarat agar kelompok itu berhenti, sambil melihat sekeliling yang dipenuhi kristal putih yang berkilauan, bahkan jauh dari cahaya langit. Aku sudah menghilangkan salah satu dari dua metode itu. Tapi aku butuh beberapa saat lagi untuk menemukan jawaban kita, katanya, tidak lagi melihat sekelilingnya, sementara iris matanya bersinar dengan warna emas yang mampu menerangi seluruh kota. Ketiganya menghindari tatapan Minos yang menyilaukan, gugup dan khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kekuatan mereka. Sayangnya, mereka harus menyerahkan sebagian dari kekuatan mereka saat ini jika mereka ingin melanjutkan strategi pelarian Minos. Semenit kemudian, mata Minos kembali normal, dan dia berkata dengan nada serius. Aku sudah menemukannya, bersiaplah untuk memulai. Perkamen sebelah kanan melayang keluar dari tangan Minos. Dan di bawah kekuatannya, perkamen itu terbakar, yang terbagi menjadi 4 bagian sebelum memasuki dahi masing-masing dari mereka, membawa semua informasi yang mereka butuhkan. Mereka berempat memahami metode Forfax, sebelum, tanpa sepatah kata pun, Minos mengambil inisiatif untuk duduk dalam posisi lotus dan memulai gerakan berbahaya ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2874, Pemisahan Jiwa. Begitu mereka duduk dalam posisi teratai di pinggiran batu yang mereka masuki, keempatnya memperlihatkan mahkota kegelapan mereka, mengeluarkan cairan hitam di dalam tubuh mereka. Lingkungan sekitar menjadi tidak bersahabat. Dengan ruang itu sendiri terdistorsi di bawah pengaruh 4 supremes tingkat tinggi yang kuat yang memulai metode yang mampu menghancurkan sebuah planet besar. Untungnya, mereka berada di dunia tingkat tinggi, atau pada saat itu, retakan yang mampu mencapai inti planet akan mulai terbuka. Meski begitu, siapapun yang berada dalam jarak 300 km dari lokasi mereka saat ini akan merasakan tekanan spiritual yang tak tertandingi. Yang mampu membuat para supremes tingkat tinggi merasa tidak nyaman dan yang lebih lemah mati hanya karena berada dalam jangkauannya. Tetapi bahkan yang lebih jauh dari itu akan menderita, dengan gempa bumi dan hal-hal seperti formasi berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Minos mengabaikan jejak yang dibiarkan kelompoknya menyebar di area dunia asal Forfax. Ia fokus pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah ia sedang mencoba menarik sesuatu yang tertancap kuat di kepalanya. Tentu saja sensasi yang dia rasakan saat ini tidaklah baik sama sekali. Saat ia melakukan ini, ia secara bertahap menggunakan bentuk-bentuk spiritual yang mirip dengan pinset untuk memotong fragmen-fragmen kecil dan kemudian memindahkannya di antara jiwanya dan kantong energi yang identik dengannya dalam hal fluktuasi spiritual. Metode Forfax, yang menurutnya benar, sangat sederhana. Siapapun yang ingin mempertahankan hidup mereka setelah terpisah dari senjata yang dapat diserap harus membuat salinan diri mereka sendiri dan membawa benda itu dari jiwa mereka ke salinan jiwa mereka yang terputus ini.
Ada detail lain tentang teknik Vorfax, seperti menjaga jiwa tetap stabil dan menyembuhkan lukanya setelah mengeluarkan artefak yang dapat diserap. Namun, ini adalah bagian sekunder dari proses yang sedang dilakukan Minos dan para wanitanya saat ini. Minos bertindak hati-hati, sadar bahwa dia tidak punya banyak waktu, tetapi kesalahan di sana dapat membahayakan masa depannya. Saat dia bekerja dengan tekun, dia memiliki teori Vorfax di alam bawah sadarnya. Menurut Vorfax, tidak mungkin untuk mempertahankan semua kekuatan Anda setelah melepaskan senjata yang dapat diserap. Anda tentu akan melemahkan basis spiritual Anda, kehilangan sebagian kemampuan Anda dan harus berhadapan dengan pelemahan yang terkait dengan luka jiwa. Luka jiwa itu seharusnya bisa pulih kembali. Namun, kehilangan lainnya tidak bisa dipulihkan. Hal baiknya adalah seharusnya tidak sulit untuk mempertahankan beberapa karakteristik yang diperoleh dari waktu ke waktu dengan senjata yang dapat diserap itu. Misalnya, jika Minos melepaskan kompas Nautilus, ia tidak akan dapat lagi menggunakan kekuatan Mahatau artefak itu pada tingkat yang sama seperti yang dapat mereka lakukan dengan artefak itu. Namun, bahkan tanpa itu, ia dapat meniru beberapa kemampuan artefak itu jika ia memisahkan dirinya dari benda itu. Mengingat sudah berapa lama ia terhubung dengan esensi ini dan pemahaman di balik fungsinya. Kultivasiku akan sedikit menurun dan kemampuanku dalam mengendalikan hidup dan mati akan berkurang intensitasnya hingga lebih dari 50%. Namun, aku akan terbebas dari jangkauan iblis. Pikirnya dalam hati, yang sudah setengah jalan memisahkan dirinya sepenuhnya dari mahkota yang diberikan Kafa kepadanya beberapa dekade lalu. Tapi itu tidak buruk. Aku akan dapat menambahkan artefak baru yang dapat diserap ke kepalaku setelah hari ini. Salah satu potensi penelitian Vorfax untuk memisahkan senjata yang dapat diserap dari makhluk hidup adalah untuk mempertahankan sebagian kemampuan artefak tingkat absolut dan kemudian dapat menyerap yang baru, yang lebih baik dengan kemampuan yang lebih baik. Vorfax percaya bahwa ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuatan dalam keluarga, sesuatu yang dapat memfasilitasi kenaikan ke alam tinggi. Dengan teknik seperti ini, seseorang dapat menyerap senjata berkualitas tinggi dan mengeluarkannya, membangun serangkaian kekuatan yang kaya dan basis spiritual yang sangat kuat. Sekarang, di tengah-tengah bagian terakhir pemisahan keempat manusia dari mahkota hitam mereka dapat sepenuhnya memahami bagaimana hal ini akan membantu tiga dari mereka memasuki alam atas. Minos berjalan di depan istri-istrinya, menggunakan kedua tangannya untuk merobek mahkota Kafa dari kepalanya, akhirnya melepaskan dirinya sepenuhnya dari esensi neraka itu. Minos tetap mempertahankan penampilannya, tetapi saat istri-istrinya melakukan hal yang sama, ketiganya banyak berubah. Mereka kehilangan sebagian kedengkian di mata mereka dan penampilan mereka menjadi lebih cantik dan menarik dari sebelumnya. Rambut mereka bersinar dengan warna yang lebih terang, sementara bayangan mereka berhenti bergetar mengancam. Minos dan istri-istrinya memasuki fase terakhir dari pemisahan spiritual ini, berhati-hati dalam melindungi hakikat mereka saat mereka bersama-sama mengirim keempat mahkota kembali ke neraka. Tiga di antaranya bergabung, menjadi esensi yang berhubungan dengan Kafa, sementara mahkota Abi tetap sendiri, bersinar lebih besar, dan lebih mengancam daripada hasil penggabungan yang lain. Minos dan istri-istrinya membuka mata mereka, masing-masing pucat dan keringat menetes di tubuh mereka. Bersama-sama, mereka memanipulasi kekuatan neraka mereka, membuka distorsi spasial ke neraka. Kita buat mereka percaya kita sudah kembali, kata Minos sambil mengerahkan sisa kekuatannya untuk memberikan dorongan terakhir pada rencana mereka. Kedua hakikat itu terbang kembali ke neraka,
tidak lama kemudian menghilang dari jarak pandang keempat manusia itu. Minos berusaha menutup distorsi spasial, menyelesaikan masalah yang harus diselesaikannya di sana hari ini. Waktunya berangkat, katanya dengan nada lelah, sambil berdiri dan memberi isyarat kepada ketiga orang itu agar bersiap berangkat. Mereka melemah, bukan karena kultivasi mereka diturunkan levelnya, tetapi sangat melemah, ditambah dengan kelelahan spiritual dan cedera pada jiwa mereka. Namun demikian, mereka tetap berdiri, berkumpul di sekitarnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan masing-masing dari mereka siap, mereka berangkat menuju permukaan, melarikan diri dari tempat ini menuju tempat di mana mereka dapat mencapai pesawat ruang angkasa mereka lagi. Sekarang waktunya untuk mengetahui kebenaran tentang apakah mereka akan mampu mengusir iblis yang datang menyerang mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2875, Perubahan Postur. Ketika Minos dan para wanitanya meninggalkan dunia Forfax, salah satu dari dua kelompok yang mengejar mereka tiba di planet ini. Salah satu dari dua iblis level 128 muncul di area terpencil di dunia tingkat tinggi ini. Meninggalkan distorsi spasial antara neraka dan sana dan segera menjelajahi lingkungan sekitar untuk mencari petunjuk. Tempat yang dituju kelompok mereka adalah tempat yang acak, jadi mereka perlu menilai kembali situasi mereka saat sampai di sana. Sang iblis membuka mulutnya saat ekspresinya berubah, tiba-tiba tidak lagi merasakan aura targetnya. Sesuatu telah terjadi, aku tidak bisa merasakannya lagi. Apakah seseorang membunuh mereka? Salah satu bawahan dalam kelompok itu bertanya. Atau mereka melarikan diri? Mereka pasti masuk ke dimensi yang lebih tinggi untuk bisa lolos dari indraku. Itu membawa kita ke neraka dan alam atas. Kata iblis, tidak suka dengan apa yang terdengar. Tetap saja, itu tidak normal. Ada hal lain yang terjadi selain pelarian. Guru, saya merasakan fluktuasi magis yang sangat negatif di sebelah utara tempat kita berada. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan menyelidiki situasinya? Apapun yang terjadi di sini, musuh sudah melewati tempat itu sebelum kita tiba. Itu benar. Salah satu dari kalian, pergilah ke neraka dan cobalah untuk mencari tahu apakah kelompok Minos telah kembali. Sisanya dari kita akan mencari jejak mereka di dunia ini, kata pemimpin kelompok itu, membuat makhluk-makhluk di sekitarnya bergerak cepat setelah perintahnya berakhir. Mereka berangkat ke dua arah, meninggalkan tempat mereka tiba dalam keadaan kosong kurang dari 1 menit setelah kedatangan mereka. Bersamaan dengan itu, di suatu area neraka yang luas, sekelompok orang hendak meninggalkan dimensi itu, menuju planet Forfax, ketika tiba-tiba sesuatu berubah. Iblis level 128, individu lain yang telah berhadapan dengan Kava sebelumnya, mengubah ekspresinya saat dia merasakan fluktuasi spiritual yang sangat khusus. Tuan, salah satu anggota kelompok yang lebih lemah bertanya, dalam kegelapan tentang apa yang bisa melumpuhkan pemimpin mereka. Namun tidak semua orang dalam kelompok iblis ini bodoh. Salah satu dari mereka mengubah ekspresinya dan bergumam, itulah kekuatan mahkota iblis Abi. Ada mahkota lain juga, yang lebih kuat, kondensasi dari beberapa mahkota, di sebelahnya. Minos dan istri-istrinya dibunuh, tanya salah satu anggota kelompok saingan Kava ini. Sepertinya memang begitu, aneh sekali. Awalnya iblis tidak menyukainya, tidak mengerti apa yang bisa menyebabkan kejatuhan kelompok yang begitu menonjol. Kelompok Minos tentu saja tidak cukup untuk membuatnya takut. Namun, iblis ini tidak akan gagal mengenali kekuatan dan kemampuan untuk bersembunyi dan berkembang yang dimiliki oleh orang-orang ini. Jika mereka dibiarkan berkembang,
mereka pasti akan mencapai posisi tinggi baik di alam atas maupun di neraka. Melenyapkan mereka secara tiba-tiba bukanlah hal yang mudah, yang membuat tokoh kuat level 128 itu tidak mengerti apa yang tengah terjadi sesaat. Namun saat ia sedang berpikir, salah satu bawahannya menyunggingkan senyum di wajah iblisnya dan berteriak, "Bagus sekali. Jika mereka mati, itu artinya wilayah mereka sekarang bebas untuk diambil alih." Semua orang menatap wanita yang berkata demikian. Ketika mata berwarna obsidian milik iblis level 128 itu tiba-tiba terbuka karena menyadari kesempatan besar ini. Benar, senyum lebar mengembang di wajahnya saat auranya yang terluka akibat pertempuran dengan Kaffa membaik pesat. Meskipun Minos dan Abi berbahaya, minat utama para iblis tingkat tinggi neraka dalam mengejar dan membunuh mereka adalah untuk mendapatkan wilayahnya dan melemahkan Kaffa melalui Minos. Tetapi jika mereka telah terbunuh, maka bagi iblis ini hampir pergi ke planet asal Forfax, itu berarti dia tidak perlu membuang-buang waktunya di luar neraka. "Baiklah, rencana kita berubah," kata makhluk level 128. "Ayo berpencar dan menuju wilayah yang ditinggalkan Devil Abi tanpa pemiliknya. Saatnya memperluas wilayah neraka kita." Kelompok itu bergetar penuh semangat, bertekad untuk meneruskan rencana ini, yang jauh lebih baik daripada pengejaran universal. Mereka semua dapat memperkuat diri untuk perjalanan ke depan yang diubah oleh kejatuhan kelompok Minos. Mereka tidak menunda dan segera setelah distorsi spasial sebelumnya tertutup, mereka menghilang, bergerak menuju wilayah kekuasaan lama Abi. Sementara itu, Kaffa telah bangkit dari bak berisi cairan hitam di ruang bawah tanah istananya. Seperti yang lainnya, dia merasakan mahkota Minos, Gloria, dan Ruth memasuki neraka, menyatu bersama, di samping mahkota Abi. Namun tidak seperti iblis lainnya yang sudah bergerak untuk memanfaatkan kesempatan ini bukan sekadar kesempatan baginya. "Sial, Minos!" teriaknya sambil mengabaikan luka-lukanya yang masih dalam proses pemulihan, menyadari bahwa seseorang atau sesuatu telah membunuh Minos. Dia ingin dia mati, tetapi menyadari bahwa dia sudah mati bukanlah hal yang dia inginkan. Memikirkan manusia yang telah menipunya dan memberinya sebagian kekuatannya mati begitu tiba-tiba membuatnya lebih marah daripada senang. Namun, saat ia memikirkan akhir hidup Minos dan keluarganya, ia tak kuasa menahan perasaan lemah karena kehilangan ketiga orang itu. Meskipun ia tidak bertanggung jawab atas mereka selama bertahun-tahun, tak ada yang dapat mengubah fakta bahwa ada hubungan di antara mereka. Penguatan yang terus-menerus dan cepat dari ketiga orang itu membantunya dan, saat ia merasakan hubungan dengan mereka menghilang, Kaffa tentu saja merasakan kekosongan spiritual dalam jiwanya. Hal ini tidak cukup baginya untuk mundur dari level 128, tetapi membuatnya merasa rentan. Seperti setelah pertarungan melawan dua lawan level 128 dari pertempuran yang dibuat Minos untuknya beberapa bulan yang lalu. "Sial, kumpulkan pasukan kita. Minos dan Abi sudah mati. Saatnya berjuang untuk warisannya," teriak Kaffa, kali ini mengabaikan penyembuhnya untuk melanjutkan perjalanan ini. Wilayah kekuasaan Abi adalah salah satu yang terbesar yang tidak tersedia di neraka hingga saat ini. Sekarang setelah dia tidak memiliki tuannya, semua orang akan berjuang untuk mendapatkan bagian terbesarnya. Seketika, ide untuk mengejar Minos dan ketiga manusia itu menghilang dari pikiran Kaffa. Hanya menyisakan kekuasaan dan tahta neraka sebagai tujuannya. "Setelah aku mendapatkan wilayah kekuasaan Abi, giliranmu untuk menundukkan kepala kepadaku, Lotur," pikir Kaffa saat ia memikirkan makhluk paling kuat di neraka saat ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.